metode point counterpoint. Yang pertama, pada pra-instruksional atau tahap permulaan, yaitu yang pertama memeriksa kehadiran siswa. Yang kedua, pretest atau memunculkan pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, absepsi atau mengulas, mereview kembali secara singkat materi sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada tahap instruksional atau tahap pengajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan kepada peserta didik tentang tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan ke depan. Yang kedua, menulis inti sari atau pokok-pokok materi yang akan dibahas. Yang ketiga, membahas pokok-pokok materi yang telah dikonsep sebelumnya. Yang keempat, menggunakan alat peraga jika dimungkinkan. Yang kelima, menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu evaluasi. Yang pertama, mengajukan pertanyaan pada peserta didik. Yang kedua, mereview kembali materi mana saja yang belum dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, memberikan tugas atau pekerjaan rumah pada peserta didik. Yang keempat, menginformasikan kepada peserta didik tentang topik materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sudah siapkah untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini? Oke, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya tentang apa? Ya betul, tentang bangun datar. Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Apa rumus dari bangun datar jajar genjang? Oke, pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah sisi dan titik sudut dari bangun datar persegi panjang? Jadi, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang bangun datar. Apa saja? Yang pertama ada persegi, kemudian yang kedua persegi panjang, yang ketiga ada segitiga. Segitiga itu ada segitiga sama sisi, sama kaki, dan segitiga siku-siku. Kemudian ada bangun datar jajar genjang, ada layang-layang, ada belah ketupat, kemudian ada lingkaran. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistika. Ada yang tahu apa itu statistika? Oke, nanti kita akan bahas ya. Kita nanti akan membahas tentang apa itu statistika. Kemudian kita juga akan membahas tentang macam-macam penyajian data, dan kita juga akan membahas tentang modus, membahas tentang median, dan juga mean. Jadi hari ini kita akan belajar tentang statistika. Apa saja yang nanti kita akan pelajari? Yang pertama yaitu tentang pengertian dari statistika. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang macam-macam penyajian data. Yang ketiga, kita juga akan mengenal tentang apa itu modus, apa itu mean, dan apa itu median. Oke, lanjut pada yang pertama yaitu pengertian dari statistika. Oke, statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan penyajian untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, dalam prosesnya, statistika itu menggunakan berbagai macam metode. Oke, selanjutnya macam-macam penyajian data. Jadi, data itu kita dapat menyajikan dengan yang pertama diagram garis, yang kedua
diagram batang, yang ketiga diagram lingkaran, yang keempat pitogram, dan yang kelima ada diagram tabel. Nah, untuk gambaran penyajian data bisa kita lihat di gambar yang ada di PPT. Oke, selanjutnya ada ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data adalah suatu konsep dalam statistik yang digunakan untuk menggambarkan nilai-nilai yang mewakili pusat atau titik tengah dari sekelompok data. Nah, ukuran ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana data terdistribusi dan berfokus pada nilai-nilai yang paling sering muncul atau yang menjadi rata-rata. Nah, ukuran pemusatan data ini adalah yang tadi sudah Ibu sebutkan di awal. Yang pertama ada modus, kemudian yang kedua ada median, dan yang ketiga ada mean. Oke. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang modus. Ada yang tahu modus itu apa? Ya, betul. Jadi modus itu adalah nilai atau data yang sering muncul. Nah, di sini ada soal. Soalnya yaitu pendataan berat badan siswa SD Negeri Surabaya X adalah sebagai berikut dalam kilogram. Ada 33, 39, 36, dan seterusnya. Nah, di soal ini nanti kita disuruh untuk menentukan modus. Nah, bagaimana caranya? Kita akan selesaikan bersama-sama. Oke, untuk penyelesaiannya yang pertama kita buat tabelnya dulu seperti yang sudah ada di PPT. Nah, kita tulis datanya. Nah, setelah kita selesai menulis data yang ada di dalam soal, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Tabel seperti yang ada di PPT. Oke. Nah, kemudian kita cari turus dan frekuensinya. Nah, untuk data yang berat badannya 33 itu kita cari yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6. Frekuensinya 6. Kemudian yang 34. 34 kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian 36. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian 37. Ada 1, 2. Ada 2. Kemudian 38. Ternyata di sini nggak ada 38 ya, langsung ke 39. 39 ada 1, 2, 3. Ada 3. Setelah kita mencari frekuensi dari data berat badan siswa, kemudian kita bisa cari modusnya. Nah, tadi modus itu kan nilai yang sering muncul, nilai atau data yang sering muncul. Nah, jadi di sini frekuensi yang nilainya paling tinggi itu adalah modusnya. Nah, di sini di data yang sudah kita dapat, yang sudah kita kerjakan tadi, frekuensi yang paling tinggi itu kan di angka 8. Nah, jadi modusnya adalah 35. Untuk soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini disajikan sebuah tabel. Nah, siswa yang mempunyai nilai 6 itu ada 3 siswa.
Kemudian yang mempunyai nilai 7 ada 7 siswa, yang nilainya 8 ada 6 siswa, yang nilainya 9 ada 7 siswa, dan yang nilainya 10 ada 4 siswa. Nah, di situ kita disuruh untuk mencari modus. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, frekuensi yang paling banyak itu adalah modus. Nah, di situ frekuensinya yaitu ada di tabel banyak siswa. Ada 3, 7, 6, 7, dan juga ada 4. Nah, frekuensi yang paling banyak itu kan di angka 7. Nah, karena 7-nya itu ada 2, jadi modusnya juga ada 2, yaitu 7 dan 9. Oke. Untuk modus sudah paham semuanya ya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu tentang median. Nah, ada yang tahu median itu apa? Jadi median itu adalah data atau nilai tengah. Kalau modus tadi kan data atau nilai yang sering muncul. Nah, kalau median ini adalah data atau nilai tengah. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama itu ada sebuah gambar. Nah, di situ ada Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Beni dengan umur yang berbeda-beda. Udin 12 tahun, Siti 11 tahun, Edo 13 tahun, kemudian Dayu 11 tahun, dan Beni 12 tahun. Nah, hitunglah banyak data di atas. Oke. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita urutkan dulu dari data yang paling kecil. Nah, data awalnya yaitu ini, kemudian setelah diurutkan, kita mendapatkan data seperti ini. 11, 11, 12, 12, 13. Nah, setelah itu kita cari mediannya. Median itu tadi adalah nilai tengah. Nah, kita coret-coret dulu yang paling pojok-pojok dulu. Dan yang kedua adalah ini. Nah, kita sudah mendapatkan nilai tengah atau mediannya yaitu 12. Setelah kita tadi mempelajari tentang modus dan median, untuk materi yang ketiga adalah mean. Nah, apa itu mean? Mean adalah data atau nilai rata-rata. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di situ ada soal. Berikut ini adalah data nilai ulangan 10 siswa kelas 6, yaitu 72, 84, 68, dan seterusnya. Hitunglah rata-ratanya. Nah, jadi rumus dari mean atau rata-rata itu adalah X sama dengan F per N, di mana F itu adalah jumlah data dan N adalah banyaknya data atau frekuensi. Nah, untuk soal ini kita dapat selesaikan. Yang pertama, kita cari F-nya dulu. F tadi kan jumlah data. Jadi kita jumlahkan seluruh data yang ada di soal. 72, kemudian ditambah 84, ditambah 68, ditambah 82, ditambah 86, ditambah 90, ditambah 100, ditambah 94, ditambah 88, ditambah 70. Nah, hasilnya adalah 834. Kemudian kita cari N-nya. N itu kan banyak data atau frekuensi. Nah, di soal itu kan data nilai ulangan 10 siswa. Jadi N-nya adalah 10. Setelah itu kita masukkan rumusnya. Nah, kita sudah tahu F dan N-nya. F-nya adalah 834 dan N-nya adalah 10. Jadi 834 dibagi 10 adalah 83,4. Di sini Ibu ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti kalian mencatat pertanyaannya, kemudian langsung dijawab. Kemudian jika sudah selesai menjawab, langsung tunjuk jari. Ya, kalau nanti jawabannya benar, kita lanjut
ke soal yang selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Diketahui 8 mobil sedang melaju di jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut berturut-turut adalah 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, dan 75. Tentukan modus kecepatan mobil tersebut. Lanjut untuk soal yang kedua. Soalnya, dari beberapa kali ulangan, Udin mendapatkan nilai sebagai berikut. 8, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 9, 8, 7. Tentukan nilai rata-rata ulangan Udin. Karena jawabannya masih salah, kita selesaikan soal ini bersama-sama ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah Ibu sampaikan, itu kan kita tulis dulu datanya. Ada 8, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 9, 8, 7. Nah, setelah itu, tadi ada yang masih ingat apa rumus dari MEAN? Rumusnya adalah X sama dengan F per N. Nah, untuk mencari F-nya, kita jumlahkan dulu seluruh datanya. 8 ditambah 5 ditambah 6 tambah 7 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 tambah 9 ditambah 8 ditambah 7. Nah, ternyata hasilnya ada 68. Kemudian kita cari N. N itu adalah banyak datanya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. X sama dengan F. F-nya ada 68 dan N-nya ada 10. Jadi hasilnya adalah 6,8. Nah, jadi nilai rata-rata ulangan Udin adalah 6,8. Oke anak-anak, nanti Ibu akan memberikan kalian beberapa soal, kemudian kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Nah, karena materi kita sudah selesai, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar materi baru, yaitu tentang bangun ruang. Persiapkan diri kalian dulu ya. Kalau bisa kalian belajar di rumah dulu. Oke, saya rasa sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.